Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan belajar mengenai bab yang ketiga, yaitu bab relasi dan fungsi. Pada bab ketiga ini ada beberapa subpokok bahasan. Subpokok bahasan yang pertama yang kita pelajari adalah subpokok bahasan relasi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata relasi? Tentunya ya, kalian pernah mendengarnya, yaitu dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah kalian. Nah, misalkan contoh relasi yang sering kalian dengar adalah anak dari, ayah dari, kemudian rekan kerja dari, keponakan dari, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar relasi dalam matematika. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan memasangkan anggota-anggota pada himpunan A ke anggota-anggota pada himpunan B. Kemudian, ada 3 cara untuk menyatakan suatu relasi. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram panah. Kemudian, cara yang kedua kita bisa menyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, kita bisa menyatakan dalam diagram Kartesius. Berikutnya, bagaimana cara menyatakan dengan diagram panah? Diagram ini membentuk pola suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi, yang dihubungkan adalah anak panah dari himpunan asal ke himpunan kawan. Kemudian yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Caranya yaitu dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram Kartesius. Tentu kalian sudah belajar pada bab kedua. Jadi untuk diagram Kartesius ini pasti sangat jelas. Diagram Kartesius menyatakan relasi antara 2 himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian digambarkan pada bidang Kartesius. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B ada yang disebut dengan daerah asal, yaitu misalnya adalah himpunan A. Daerah asal disebut juga dengan domain. Kemudian yang kedua, daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Itu merupakan himpunan B. Kemudian yang ketiga yaitu range atau daerah hasil. Semua anggota B yang mendapat pasangan dari anggota himpunan A. Jadi ada 3 daerah dari suatu relasi tadi, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, ketiga yaitu daerah hasil atau range. Kita lihat pada contoh berikut. Jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Nah, di sini kita akan menggambar dalam bentuk diagram panah. Jadi tadi ada domain, kodomain, dan range. Di domainnya, yaitu himpunan A, kita masukkan nama anak-anak tersebut, yaitu Anto, kemudian Andi, Budi, dan Badri. Itu adalah daerah domain. Kemudian daerah kodomain, yaitu himpunan B, kesukaan atau olahraganya, yaitu voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Lalu kita hubungkan dengan relasi, yaitu menyukai. Anto menyukai apa saja? Ya, hanya satu, yaitu sepak bola. Kemudian Andi, kegemarannya atau kesukaannya ada 2, yaitu voli dan bulu tangkis. Maka kita buat arah panah, kemudian tanda panahnya jangan lupa dihubungkan, dan seterusnya sampai di Badri. Nah, kurva ini dinamakan dengan daerah asal atau domain, sedangkan daerah B dinamakan dengan daerah kawan atau kodomain. Kemudian ada pun yang disebut range, karena semuanya memiliki pasangan dari anggota A, maka range-nya akan sama dengan kodomain. Kemudian yang kalian tidak boleh lupakan yaitu di setiap anggota harus dicantumkan notkah atau titik. Jadi Anto ada notkah di sini, kemudian voli juga ada notkah, dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh berikut. Contoh soal, diketahui himpunan A 1-5 dan himpunan B adalah becak, mobil, sepeda, motor, dan bemo. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B-nya adalah
banyak roda dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan diagram panah, B. himpunan pasangan berurutan, dan C. diagram kartesius. Kita lihat bagaimana cara menyatakannya. Yang pertama kita gambarkan daerah domain, yaitu di A. Di A tadi ada angka 1, 2, sampai 5. Kemudian kita gambarkan kurva B atau domain, yaitu becak, mobil, dan seterusnya sampai bemo. Kita hubungkan becak, rodanya ada berapa? 3. Jadi 3 ini kita buat tanda panah menuju ke angka 3. Nah, mobil rodanya ada 4, maka dihubungkan 4 ke mobil. Motor dan sepeda rodanya ada 2, maka 2 dihubungkan ke motor dan sepeda. Selanjutnya bemo rodanya ada 3, maka 3 ini dihubungkan juga ke bemo. Ingat, setiap anggota pada himpunan A atau B, domain atau kodomain harus diberikan notkah atau titik di sampingnya. Bagaimana cara menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan? Caranya seperti berikut. Langkah pertama kita harus membuat tanda kurung kurawal pembuka. Kemudian kita lihat 2 tadi pasangannya dengan motor dan sepeda, maka 2, motor dalam kurung ya, koma dalam kurung lagi 2, sepeda, koma lagi 3, becak, 3, bemo, dan yang terakhir yaitu 4, mobil. Semua pasangan harus diberikan dalam kurung biasa. Nah, terakhir kalau sudah didaftarkan semua himpunan pasangan berurutannya, maka kita tutup dengan menggunakan tanda kurung kurawal penutup. Berikutnya bagaimana cara menyatakan dalam diagram kartesius, yaitu sama seperti pada bab kedua. Kita tulis anggota pada himpunan A di bagian horizontal atau mendatar, yaitu 1 sampai 5. Kemudian kita buat lagi pada vertikal atau yang tegak, kita daftarkan anggota-anggota pada himpunan B atau kodomain, yaitu bemo, sepeda, motor, mobil, dan becak. Kemudian kita hubungkan sesuai apa yang sudah tertera pada himpunan pasangan berurutan atau dari diagram panah tadi. Diketahui P 1, 2, 3, dan 4 dan Q adalah 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P ke Q dengan hubungan setengah dari. Yang kedua, faktor dari. Nah, kita bisa gambarkan seperti berikut. Setengah dari, kita daftarkan anggota Q-nya. Anggota Q ada 2, 4, 6, 8. Anggota P-nya ada 1, 2, 3, 4. Setengah dari 2 adalah 1, maka 1 dihubungkan ke angka 2. Kemudian setengah dari 4 adalah 2, maka 2 dihubungkan ke angka 4. Kemudian setengah dari 6 adalah 3, maka 3 dihubungkan ke 6. Kemudian setengah dari 8 adalah 4, maka 4 dihubungkan ke 8. Faktor dari 2 bisa dibagi angka berapa saja? Ya, bisa dibagi angka 1 dan 2. Maka 1 dan 2 pada daerah asal kita hubungkan ke angka 2 yang ada di Q atau kodomain. Kemudian 4. Angka 4 bisa dibagi dengan apa saja? Faktor dari, artinya kita bisa membaginya dengan habis, tanpa sisa. 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Maka dari anggota P 1, 2, dan 4 kita hubungkan ke 4 yang ada di Q atau kodomain. Kemudian 6, faktor dari 6 bisa dibagi bilangan berapa saja yang ada di P, yaitu bisa dibagi 1, 2, dan 3. 6 tidak bisa dibagi 4, maka yang dihubungkan hanya 1, 2, 3 ke arah angka 6. Kemudian 8 habis dibagi dengan 1, 2, dan 4, maka 1, 2, dan 4 ini dihubungkan ke angka 8.